Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendasarinya pada Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 3. Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita mendengarkan Mazmur pasal 100 ayat 2 dan ayat yang kelima, yang mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Atas dasar firman Tuhan ini, kita akan berbakti kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan tema kebaktian kita, tema khotbah kita, yaitu siap untuk ditolak. Sebagai orang-orang percaya di dalam melakukan pelayanan, khususnya di dalam memberitakan Injil seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, kita harus siap kalau kita ditolak. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan
Juru Selamat yang setia dan mengasihi kami. Namun dalam hidup kami sehari-hari, kami masih sering melakukan kesalahan dan dosa, pelanggaran terhadap firman-Mu yang merugikan sesama kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni, baik kata-kata, pikiran, dan perbuatan kami yang telah menyimpang dari firman-Mu itu. Dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup baru dengan berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, jikalau kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menyesali dosa-dosa kita dan bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan bagi firman-Nya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami merindukan firman-Mu. Kami ingin belajar dari apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bila sebentar lagi kami membaca Alkitab dan kami merenungkan firman Tuhan itu. Mampukanlah kami untuk mengerti dan melaksanakan firman itu. Berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan, dan pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan yang indah dan mulia itu. Dengarkanlah Tuhan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini
terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Markus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Salome? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, menyampaikan berita tentang kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah, bukan. Tidak semua orang mau mendengarkannya, apalagi kalau berita itu merupakan sebuah kritik. Orang kan tidak mau dan tidak suka mendengarkan kritik, saudara-saudara.
Orang yang dikritik tentu tidak suka akan berita itu. Itulah sebabnya mengapa ada jurnalis atau wartawan yang menulis sesuatu berita lalu diteror, dianiaya, bahkan dibunuh gara-gara ia memberitakan sebuah peristiwa atau kejadian yang dianggap merugikan nama baik seseorang. Kalau tidak berhati-hati, saudara-saudara, berita semacam itu bisa diadukan sekarang ini sebagai pencemaran nama baik. Dan orang yang menyampaikannya bisa berurusan dengan hukum. Melalui koran atau televisi kita sering menyaksikan orang-orang yang dipidanakan karena dituduh telah mencemarkan nama baik. Padahal berita-berita yang disampaikan itu seringkali merupakan sebuah kebenaran. Sebagai contoh, kalau ada pemberitaan tentang rumah sakit yang sudah kewalahan di dalam menampung penderita COVID-19, sampai mesti ngantri berjam-jam, akhirnya tidak ada tempat. Bukankah berita ini merupakan sebuah kenyataan? Mau direkam kok. Pemberitaan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik rumah sakit itu, tentu tidak. Tetapi untuk memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati karena korban COVID-19 ini sudah begitu besar sampai-sampai tidak tertampung di dalam rumah sakit yang ada. Supaya orang berhati-hati. Penolakan terhadap sebuah berita memang bisa mempengaruhi orang yang melakukan pemberitaan itu. Ia bisa menjadi takut. Coba kalau diteror, ya, diancam, takut dia. Dia bisa tertekan dan tidak berani lagi memberitakan tentang kebenaran itu. Orang bisa bilang, masa bodoh lah, terserah. Bagaimana kalau kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, saudara-saudara? Sama saja, tidak semua orang senang akan berita itu. Kalau berita itu berisi teguran atau peringatan, tentu ada orang-orang yang terkena akan peringatan itu, sehingga mereka tidak menyukainya. Apalagi kalau berita itu berisi hukuman Tuhan, pasti tidak ada orang yang senang untuk mendengarkannya. Karena itu dalam memberitakan kebenaran, termasuk kebenaran firman Tuhan, kita harus siap ditolak. Seperti Yesus ketika berada di Nazaret. Dan inilah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Siap untuk ditolak. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita hari ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dalam bacaan Alkitab ini disaksikan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Nazaret. Nazaret pada waktu itu merupakan kota pertanian kecil dengan jumlah penduduk yang diperkirakan tidak lebih dari 300-an orang. Sedikit, saudara-saudara. Bisa dikatakan daerah itu terpencil sebab letaknya di atas bukit dan jauh dari jalur perdagangan utama. Karena jumlah penduduknya yang sedikit, tidak heran kalau orang-orang yang tinggal di sana sudah saling mengenal, termasuk tahu tentang Yesus yang juga tinggal di sana. Maria yang berasal dari Nazaret, dan di kota ini Yesus tinggal selama kurang lebih 30 tahun. Rupanya mereka sudah dikenal oleh masyarakat. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah sembahyang.
Saudara-saudara, kesempatan mengajar pada waktu itu agaknya biasa diberikan kepada orang-orang yang mau menyampaikannya. Siapa saja boleh menyampaikan pengajaran itu. Menurut B.J. Boland dalam tafsiran Lukas, ibadat di rumah sembahyang pada waktu itu, ini semacam urut-urutannya, dimulai dengan pengakuan iman. Ya, antara lain dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Sesudah itu dipanjatkan bermacam-macam doa, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Alkitab yang dilakukan dengan berdiri. Sebagai tanda penghormatan terhadap firman Tuhan, pembacaan pertama diambil dari Torah atau Taurat, terdiri atas kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Yang kedua dari kitab para nabi. Bagian pertama Yosua, para hakim, Samuel, dan raja-raja. Dan bagian kedua Yesaya sampai dengan Maleakhi tanpa kitab Daniel. Ayat demi ayat dibacakan dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram, bahasa rakyat pada zaman Yesus. Sesudah itu pembicara duduk untuk menyampaikan khotbah pendek yang biasanya terdiri dari menceritakan kembali secara bebas akan apa yang telah dibacakan tadi. Semua orang dewasa termasuk Yesus boleh melakukan pembacaan Alkitab dan menyampaikan pengajaran. Lalu pertemuan itu ditutup dengan berkat seorang imam atau dengan doa seorang awam yang bukan pejabat. Ketika Yesus mengajar di rumah sembahyang itu, dalam ayat 2 dan 3 disaksikan bahwa jemaat yang besar itu takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu? Lalu mereka, orang banyak itu kecewa dan menolak dia. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus takjub. Takjub dalam arti heran. Alkitab Kabar Baik menuliskan mereka itu, orang banyak tadi, heran sekali. Kok ini orang yang namanya Yesus bisa melakukan itu semua? Padahal kita kenal siapa dia. Sebenarnya mereka heran karena dua hal. Pertama, karena Yesus itu tukang kayu. Kedua, karena ia adalah anak Maria. Nah, kalau tukang kayu, mengapa saudara-saudara? Rupanya orang banyak pada waktu itu berpikir bahwa tukang kayu itu orang yang tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk mengajar. Ia juga tidak pernah belajar teologi untuk itu. Orang Nazaret tentu sudah mengenal siapa Yesus. Karena itu mereka heran ketika Yesus bisa menyampaikan pengajarannya dengan luar biasa. Orang sekarang mungkin akan berkata, kok bisa ya? Mereka juga heran karena Yesus itu anak Maria. Orang-orang tahu itu. Mungkin menurut orang-orang pada waktu itu, Yesus kan dikandung Maria sebelum Maria dan Yusuf menikah. Apa anak yang dilahirkan dengan cara seperti itu layak untuk mengajar dalam rumah sembahyang?
Apa yang dilakukan orang-orang Nazaret pada waktu itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan banyak orang pada masa kini. Pada zaman sekarang, kalau ada orang yang hebat, orang-orang pada umumnya juga akan menanyakan, menghubungkan kehebatannya itu dengan latar belakangnya, siapa dia. Misalnya latar belakang keluarga, anaknya siapa dia, dan pendidikannya apa sekolahnya. Sebagai contoh, saudara-saudara, kalau ada orang yang hebat dan bisa menemukan obat COVID-19, ini kan lagi gencar-gencarnya ini COVID-19, peningkatnya luar biasa. Ada orang yang bisa menemukan ini loh obatnya. Tentu tidak semua orang akan menerima kebenaran itu. Orang akan bertanya, siapa orang yang mampu menemukan obat COVID ini? Apa pendidikan dia? Apakah dia dokter atau apoteker? Lulusan mana? Kok hebat sekali? Dan latar belakang keluarganya bagaimana? Kalau dia ternyata bukan dokter atau apoteker dan keluarganya ini orang biasa-biasa saja, maka banyak orang akan berkata, jangan percaya, hati-hati, ini hoax. Yang lebih ekstrem lagi, mungkin ada orang yang melaporkan orang ini ke polisi. Bahaya. Begitu juga dengan Yesus pada waktu itu. Bacaan Alkitab kita dari Markus 6 ayat 3 menyaksikan bahwa orang-orang yang ada di situ dalam rumah sembahyang itu menjadi kecewa dan menolak Yesus. Penolakan orang-orang Nazaret terhadap Yesus juga disaksikan dalam bacaan paralel. Ini ada bagian paralelnya, saudara-saudara, yaitu Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Penulis Injil Lukas menyaksikan penolakan yang lebih keras terhadap Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 28 dan 29 dikatakan bahwa semua orang yang ada di rumah ibadah itu sangat marah. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Jahat ya. Tetapi Yesus bisa berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Merespons penolakan orang-orang Nazaret ini, Yesus menyatakan kepada mereka bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 4. Di samping kata-kata ini, Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 5. Saudara-saudara yang kami kasihi, apakah penolakan orang-orang Nazaret ini membuat niat Yesus untuk memberitakan Injil menjadi berkurang? Ternyata tidak, saudara-saudara. Seperti apa yang dikatakan dalam tema khotbah kita, Yesus siap untuk ditolak. Karena itu setelah peristiwa ini, Yesus kembali memberitakan kabar baik itu. Dalam ayat 6b diberitakan bahwa Yesus kemudian berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Motivasi Yesus untuk memberitakan Injil tidak dipengaruhi oleh sikap manusia yang menolak dia. Tidak cuma itu, ia juga memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka
supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Jadi kalau mau memberitakan Injil jangan bawa macam-macam, kecuali tongkat. Ini tongkat itu alat untuk berjalan, ya, atau alat untuk menghindar kalau ada sesuatu yang perlu dihindari. Roti pun jangan, nggak boleh bawa roti. Bekal juga jangan, tidak boleh bawa bekal. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Perintah Tuhan Yesus ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengajar murid-muridnya agar tidak mementingkan barang-barang duniawi dalam memberitakan Injil, tetapi tetap berpegang kepada iman dan berserah kepada Tuhan. Ini berbeda loh dengan orang-orang zaman sekarang. Bila ada pelayanan keluar, orang tidak lupa untuk menyiapkan segala macam kebutuhan materinya. Bahkan penyiapan materi lebih banyak dibicarakan daripada pemberitaannya. Pengutusan Yesus kepada murid-murid ini ternyata disertai dengan perlengkapan. Ya. Apa perlengkapannya? Yaitu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dikatakan di situ, murid-muridnya diberi kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas ditambahkan juga kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Melalui perlengkapan ini, murid-murid Tuhan Yesus akan mampu untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit atas nama Tuhan. Bagaimana dengan murid-murid dalam perjalanan mereka nanti? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat itu. Jadi tidak perlu menginap di hotel atau losmen atau di rumah keluarga. Enggak, cukup diterima di situ, tinggallah di situ. Kata Yesus selanjutnya, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Mengebaskan debu kaki menandakan bahwa para murid telah terbebas dari segala kewajiban terhadap mereka di tempat itu. Karena apa? Karena penduduknya telah menolak mereka. Dengan perlengkapan dan pesan-pesan Tuhan Yesus ini, para murid kemudian pergi memberitakan Injil kepada orang supaya orang bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perlu kita catat bahwa mengoles orang sakit dengan minyak agaknya merupakan adat kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. Karena minyak yang dioleskan itu bisa membawa kehangatan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi, memberitakan Injil Yesus Kristus adalah tugas yang mulia. Mulia menjadi pemberita Injil. Tetapi tugas ini bukan tugas yang mudah. Banyak hal yang mulia itu tidak mudah. Ya. Tidak sedikit orang yang akan menolak pemberita Injil itu. Apalagi kalau Injil yang diberitakan itu mengkritik dirinya. Tuhan Yesus pun ditolak ketika ia menyampaikan Injil, kabar baik di Nazaret. Murid-murid Yesus juga tidak sedikit yang ditolak, bahkan yang akhirnya mengorbankan nyawa mereka ada karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi apakah penolakan dan ancaman yang ada telah mengurangi niat Yesus dan murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu? Ternyata tidak, saudara-saudara.
Sejarah gereja mencatat berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang telah ditolak, menderita, dan mengorbankan nyawa mereka karena Injil Yesus Kristus. Kalau Injil bisa sampai di tanah air kita, bukankah ini juga merupakan hasil pekerjaan hamba-hamba Tuhan itu? Tugas yang dahulu dikerjakan Yesus dan murid-muridnya, saat ini telah Ia serahkan kepada kita, saudara-saudara. Sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memberitakan Injil, baik melalui kata-kata maupun perbuatan kita. Di dalam memberitakan kabar baik ini, kita bisa saja mengalami penolakan dan kesukaran. Juga di dalam pelayanan kita, banyak penolakan, banyak kritik, bahkan banyak orang-orang yang berniat jahat untuk menghentikan pemberitaan itu. Namun, apakah semua kesukaran itu akan menghambat kita di dalam kita menjalankan tugas yang mulia dari Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara. Sebab kita sudah siap untuk ditolak. Dan kita harus siap untuk ditolak demi Injil Yesus Kristus. Selamat menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri, dan marilah dengan segala umat di segala waktu dan tempat, kita melakukan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kiranya dengan hati dan pikiran kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah melalui rumah kami masing-masing. Tuhan masih memberi kemampuan bagi kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami agar kami bisa selalu siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Untuk menyampaikan kabar baik, baik melalui kata-kata maupun perbuatan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup dan perbuatan kami ini. Tuhan, kami doakan pada hari ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami doakan antara lain Ibu Lin Yahya, Ibu Yeti, Ibu Setiawan Tobing, Ibu Nurlita, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami doakan Tuhan berkenan untuk memberi pendampingan, penghiburan, dan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga sedang terkena COVID, yang sekarang ini jumlahnya sangat banyak. Tuhan kiranya berkenan untuk mendampingi agar mereka kuat dan teguh dalam iman, dan Tuhan menyembuhkan agar dalam waktu dekat mereka boleh
dipulihkan kembali oleh kuasa Tuhan. Dan juga lindungi serta jagalah Tuhan akan diri kami semua ini, agar kami terhindar dari COVID-19 dan kami menjaga diri kami dengan protokol kesehatan yang telah diatur oleh negara kami. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk menolong baik dokter, perawat atau tenaga yang lain. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan jauhkanlah mereka dari terkena COVID-19 ini. Berkatilah setiap upaya untuk mendatangkan kebaikan baik dalam bentuk pengobatan maupun vaksin untuk mencegah dan mengobati bagi penderita ini. Kami berdoa biarlah Engkau dengan kasih dan kuasa-Mu menolong umat manusia yang tidak berdaya ini agar COVID-19 bisa segera lenyap. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, mereka yang tidak punya penghasilan. Tolonglah mereka dan jadikanlah umat-Mu ini sebagai alat untuk juga memberitakan kebaikan Tuhan melalui pertolongan kepada mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi, gereja-gereja di Indonesia, berkati ya Tuhan, dan gereja kami GKI Menteng ini Tuhan juga memberkati dan menumbuhkan agar jemaat kami biarpun jumlahnya kecil tetapi boleh bermakna bagi orang-orang di sekitar kami ini. Kami berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di muka bumi, berkati mereka Tuhan. Kami doakan bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat yang lain dari pusat sampai di daerah-daerah dan di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati agar mereka boleh mengatur negara kami makin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kami, biar kami boleh melakukan akan kehidupan, mengisi kehidupan dan melakukan banyak hal yang bermakna bagi Tuhan dan sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan kali ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami.
Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini. Berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang, bagi jemaat dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.